Nah, saudari-saudara, mari kita sekarang mendengarkan paparan singkat dan ringkas dan mendalam dari pemateri yang ketiga. Kita sambut Ibu Tin Sudadi. Tepuk tangannya meriah. Setelah ini kita akan sesi tanya jawab, lalu Romo akan memberi banyak hadiah untuk Anda yang setia bertahan. Terima kasih. Ya, dipapah ya. Mari Ibu. Monggo Ibu, 10 sampai 12 menit Ibu. Pertanyaannya sederhana. Kalau tadi Ibu Devi memberi materi tentang bagaimana supaya tidak terjatuh pada kuasa gelap, Romo Pedro memberi materi tentang kalau kita mau membedakan kuasa terang dan kuasa gelap. Kalau Ibu Tin khusus kami undang untuk menjawab pertanyaan ini. Kalau sudah terlanjur pernah bekerja sama dengan kuasa gelap, apa yang harus dilakukan Ibu? Paparan singkat Ibu, monggo Ibu. Pertanyaannya bagus. Kedengeran kah suaranya? Belum ya? Belum Kita ya? tolong. Kurang kuat ya. Volumenya lagi di-adjust Ibu, ya. Saya mau menyapa dulu saudara dan saudariku yang kami kasih. Selamat malam. Selamat malam. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Amin. Masih kenal saya toh? Umurku berapa? 83, sudah nenek-nenek. Wah, luar biasa ya. Tepuk tangan ya, 83 tahun. Kata anak-anakku angkat, Ibu hari ini suruh turun gunung. Gak tahu saya mau katakan harus turun gunung. Tapi tidak apa, Tuhan memberkati berarti saya berdiri di sini atas nama siapa yang? Tuhan Yesus. Amin. Aku dikuatkan untuk berdiri di sini menyapa Anda dan berbicara pada Anda supaya Tuhan sendiri yang berbicara pada Anda. Sudah capek belum? Belum. Sudah ngantuk belum? Hampir. Masih lapar? Gak apa-apa. Gak apa-apa ya, tunggu ya. Kalau Ibu setua ini masih kuat, Anda pasti harus lebih kuat. Amin. Yes, tepuk tangan dong ya. Saya panggil saudara-saudariku yang terkasih. Saya ingin memberitahu Romo Koko, jawaban yang terakhir dari Romo Pedro, saya mau katakan pada Anda. Dan nanti Anda lakukan apa yang saya sampaikan. Mau enggak? Mau. Benar. Tadi Romo Koko bertanya, apakah Tuhan Yesus sudah wafat atau belum? Sudah. Jangan ragu-ragu, anak Allah kok ragu-ragu. Sudah atau belum? Sudah. Pinter gitu loh. Kalau sudah wafat, masih ditusuk dengan tombak. Yang keluar apa? Darah dan air. Darah dan air. Nanti kalau Anda mau berdoa, mendoakan anak cucu, saudara-saudara. Pakailah kata-kata itu. Dengar. Tuhan Yesus, Engkau adalah penyembuh yang terluka. Benar enggak? Betul. Benar enggak? Benar. Terluka. Setelah terluka apa yang keluar saudaraku? Darah dan air. Doanya, Tuhan Yesus, Engkau adalah penyembuh yang terluka. Kuasa darah yang mengalir dari lambungmu yang tertikam. Benar toh? Benar toh? Darah yang air yang mengalir karena tubuh yang lambung yang tertikam. Darahmu, satu, menyucikan, mengkuduskan, menyembuhkan,
membebaskan dan memulihkan. Tepuk tangan. Kalian Anda mengatakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kuasa Tuhan Yesus. Tidak ada kuasa lain yang boleh ada di dunia ini kecuali hanya Yesus. Amin. Percaya? Amin. Amin. Mau enggak sekarang belajar? Mau? Mau. Saudaraku yang terkasih, saya harus menyampaikan sejarah singkat ya. Oke. Kalau nama sih sudah tahu, suami tahu, anakku tahu. Pada waktu saya kuliah bersama Pak Dandi, tahun 66, saya sebenarnya seorang muslimat. Muslim. Tetapi waktu saya berkenalan, makin akrab, karena Pak Dandi itu orang jujur, sederhana, dan setia, kami berdoa. Doanya saya sholat tahajud selama 40 hari. Bapak Dandi berdoa, misa kudus di gereja setiap hari, 40 hari. Apa yang terjadi? Saya mengatakan, baik, aku mau belajar agama Katolik. Waktu itu bapak saya Muslim, keluarga kami Muslim semua. Tapi bapak saya orangnya yang moderat. Kata bapak saya, Bapak tidak keberatan untuk kamu menjadi seorang Kristen. Tapi hanya syaratnya 2. Benar dan baik. Benar berarti sesuai dengan ajaran agamanya. Baik sikap dan perbuatanmu nantinya. Saya jawab, terima kasih Bapak. Setelah Pak Dandi meminang, Bapak saya ngomong sama calon menantu, nah, kalau kamu memang mencintai anak saya, bila sewaktu-waktu ada apa-apa, kamu berani nggak bertanggung jawab? Kata Pak Dandi apa? Sanggup. Dan sesudah pernikahan 6 bulan, bapak saya wafat. Pada saat itu karena kecelakaan, dibawa ke rumah sakit di Semarang. Suster bertanya pada adik saya, apakah ada keluarganya yang Katolik? Ada. Kakak saya suami istri. Bolehkah Bapak dipermandikan darurat? Adik saya mengatakan boleh. Jadi bapak saya secara darurat menjadi siapa? Jadi apa? Orang Katolik dengan darurat. Ibu saya waktu wafat tidak dalam kondisi tidak sadar, tidak itu selalu gelisah. Pak Dandi ngomong, gimana kalau ibu dipermandikan juga secara darurat, kami berdua. Kami permandikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sejam kemudian ibu wafat. Jadi ibu bapakku meskipun muslim dipermandikan darurat. Maka saya bisa berdiri di sini dalam nama Yesus. Sekali lagi keras-keras. Dalam nama Yesus. Saudaraku, pengalaman pribadi menjadi kami wartakan. Dan apa yang harus kami lakukan sekarang? Saya ingin mengajak Anda. Maukah Anda melakukan juga menjadi murid-murid Tuhan Yesus? Maunya kok kecil-kecil kayak itu. Anak Allah gitu loh, mesti bersemangat. Mau enggak? Mau. Ramo saksi. Bagaimana caranya? Untuk menjadi pengikut Kristus. Mewartakan kasihnya.
Maka tadi doanya sudah jelas. Yang berikutnya, baca sekarang firman Allah. Baca nak. Matius 11 ayat 20. Berapa tuh? Sudah belum? Matius 11 ayat 25 sampai 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." 3 kali ulangi ayat 28 sampai 30. 1, 2, 3. Ayat 28, 30. ayat 30, Ayo. multimedia. Multimedia. Ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, terus, pada waktu itu, ayat 12. Pikulah ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sekali lagi Romo. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus di dalam firman tadi, Matius 11, itu memberikan sesuatu hal yang penting bagi Anda dan saya. Semua orang-orang Katolik yang telah dibaptis, itu inilah kegembiraan. Karena apa? Mari kepadaku yang letih lesu dan berbeban Berat. Terus aku akan memberikan kepadamu ketenangan. Terus? Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saya bertanya, tunjuk jari, siapa yang saat ini bebannya berat? Letih, lesu, beban berat, tunjuk jari. Hah? Yang berbobot berat ada? Letih, lesu, berbeban berat. Saudaraku, firman itu adalah suatu kuasa Tuhan yang diberikan pada Anda dan saya. Baru letih loh, saya ini sudah 83 letih enggak? Letih enggak? Pasti letih, umurnya sudah tua. Letih, lesu enggak? Apakah saya berbeban berat? Apakah Anda berbeban berat? Tidak, karena Tuhan Yesus mengatakan, baru letih dan lesu saja suruh datang kepadanya. Selama ini Anda semua, saudaraku yang terkasih, kalau Anda letih, lesu, dan beban berat, Anda pergi kemana? Ayo saya tanya, pergi kemana? Ke dukun, kata Romo Pedro. Kuasa gelap, setan bentayangan. Atau kepada dukun-dukun. Atau kepada siapa? Ayo, pada siapa Anda harus pergi? Pada siapa? Sekali lagi keras-keras, kepada siapa? Tuhan Yesus yang. Pertanyaannya Bu, kadang-kadang dukun juga bisa memperenteng beban kita Ibu. Bagaimana tuh?
Jawaban Anda gimana kalau ditanya Romo? Dukun bisa mengentengkan. Yakin? Lah kok ragu-ragu anak Allah ini gimana sih? Yakin? Tidak. Jawabannya terus tidak. Apa yang disampaikan Romo Petrus itu tidak boleh dianggap suatu kekuatan yang berasal dari Tuhan Yesus. Ingat, sekarang pertanyaannya, pernahkah Anda melihat Tuhan Yesus? Hah? Belum atau sudah? Belum. Mabuk itu kalau belum pernah melihat Tuhan Yesus. Siapa yang ada dalam diri Anda? Ayo sekarang ini. Siapa? 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 Dalam diri Anda siapa? Tuhan Yesus yang sekarang ada dalam diri Anda. Kalau Anda benar-benar Percaya. Percaya. Kapan Anda bisa melihat Tuhan Yesus? Orang Katolik itu mengatakan tidak pernah melihat. Anda kalau menerima hosti, ada saat Romo mengatakan apa Romo? Ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang kuserahkan bagimu. Ambillah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Siapa itu yang Anda makan dan minum? Siapa? Siapa? Yesus. Tuhan Yesus. Berarti kalau Anda tidak pernah melihat itu, berarti pada saat sakramen diucapkan, lihatlah. Anda tak pernah melihat. Itu kelemahan seorang Katolik. Roma mengatakan, lihatlah, ini tubuhku, ini darah. Anda malah mendungkluk. Lihat kanan kiri. Harusnya lihat. Itulah Tuhan Yesus. Mengapa? Saudaraku, kalau orang Katolik tidak satu, bertekun dalam doa. Tadi Anda berdoa toh? 2 kali, kalau saya kurang 1. Yang ketiga adalah rosario. Doa rosario jadi pertama tadi doa. Yang kedua koronka, tadi berdoa apa? Koronka. Yang Lalu yang pertama Angelus. Angelus. Yang kedua koronka. Koronka. Yang ketiga doa apa yang? Siapa Bunda Maria? Doa apa? Rosario. Rosario. Saya dan Bapak setiap sore jam 6 pasti doa 3 itu. Jadi kalau Anda tidak bertekun dalam doa, tidak bertekun membaca kitab suci dan paham, tidak tekun dalam mengikuti Ekaristi, maaf, bisa diragukan. Lu Romo, benar enggak? Betul sekali. Diragukan. Ibu kadang-kadang tidak ada waktu. Ada ini, ada itu, sibuk, Bu. Saudaraku yang terkasih, saya bisa berdiri di sini dikatakan sebagai pendoa. Karena saya mengalami banyak persoalan yang kami hadapi. Saya tidak takut. Saya terus-menerus bersama Tuhan Yesus. Dan apa yang Tuhan kendaki? Mari kita lihat firman-Nya. Di dalam Lukas bab 20. Lukas bab 20. Bisa dicoba dicari ya. Injil Lukas itu setelah kitab Kejadian ya. Lukas bab 10. Lukas 10. Ya. Yesus mengutus 70 murid. Dibaca.
Lukas bab 10 ayat 1 dan seterusnya. Ya, Kemudian daripada itu tuh menunjuk 70 murid. Hah? sampai 70 murid. Jadi berapa yang ditunjuk oleh Tuhan ya malam ini? 70, tapi yang bisa hadir berapa tadi? 1.500, 1.200. Anda semua mau tidak menjadi murid Tuhan Yesus untuk menyampaikan kabar baik, kabar sukacita, mau enggak? Tenang, benar. Betul. Berdua-dua, jangan sendirian, hilang. Terus Tuhan mengatakan apa? Katanya kepada mereka, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Kita teruskan firman-Nya. Firman yang ketiga itu bagaimana Anda harus melakukan firman itu, sabda itu. Yang mana? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana? Ini Lukas bab 10 ayat 27 sekarang. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ulangi sekarang. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, terus dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, mereka. Oke. Jawab orang itu, 1, 2, 3. Mau gak melakukan itu ya? Anda harus berbagi. Anda harus melihat kawan-kawan sebelah sana, sebelah sini. Sekarang toleh kawan-kawanmu, sebelah kiri dan sebelah kanan. Siapa dia? Loh, toleh sekarang, lihat mukanya. Tanyakan pada mereka, mau enggak berbagi dalam hidup? Mau enggak? Saudaraku yang terkasih, saya ada di sini karena mau berbagi kepada banyak orang. Saya disebut Romo itu, Romo enggak memberitahu ibu omong apa di sini. Ibu diminta suruh ikut, iya. Terus saya mohon berkat, berdoa. Doa dalam nama Yesus. Ibu pernah punya pengalaman gak Ibu berhadapan dengan kuasa kegelapan itu? Oh pernah. Contohnya Bu, cerita Bu. Nah. Pada suatu ketika waktu saya itu masih kecil, SD kelas 5, tempat simbah saya itu memang agak angker. Pada jam 9 malam, saya dengan pembantu ambil beras di gudang. Tapi ada semacam semanusia atau gede banget duduk di atas pohon ya benar, sebesar ini. Di atas pohon mangga bergerak-gerak. Serak-serak, saya lihat manusia kok gede banget, lari. Terus saya tanya sama nenek, siapa itu? Terus nenek saya bilang, Romo, kamu sudah diberitahu kalau anak-anak masih pada belum tidur, tidak boleh keluar dari tempatmu. Mbah saya melihat benar-benar orangnya besar sekali mirip manusia. Namanya namanya Kromo Furung. Kromo itu manusia, tapi tidak jadi itu yang. Pada saat saya melayani anak berumur 10 tahun, kami doakan dengan cara kami tadi, pelepasan, jadi doa awal, doa pelepasan, dan doa penutup. Dalam waktu tidak jauh, anak itu meronta-ronta
dan harus saya turunkan dari kursi. Dan dia saya terengkurupkan 4 orang memegang anak tadi sampai tidak kuat. Ini anaknya Romo Ya. Romo ini Romo tahu sejarahnya. Mungkin Romo ceritakan supaya lebih mengerikan ya. Ada anak dari salah satu panti asuhan, lalu dari kecil ternyata sudah diisi oleh banyak ilmu kegelapan, ilmu kebal, ilmu macam-macam. Dan anak ini menjadi panas ya. Panas itu gampang marah, gampang memberontak. Kalau anak Anda itu gampang memberontak, gampang marah dari kecil, jangan-jangan juga enggak, kalau ini ada sejarahnya. Dia diisi oleh ilmu-ilmu kegelapan oleh orang tuanya. Dari suku tertentu dimasukkan ilmu apalah. Lalu karena tidak bisa ditolong lagi, sering membuat anak kelas 3 SD, kelas 4 SD sudah bawa golok karena dia merasa tidak dihargai. Sering melukai orang lain. Lalu didoakan oleh Ibu Tin. Dan betul ketika mulai didoakan, dia masuk dalam kondisi trans di mana yang mengambil alih badannya adalah si jahat. Lalu 4 orang memegang anak ini tidak ada yang kuat. Ibu Tin lalu mulai seperti kebiasaannya yang tadi. Romo menikmati kok pengajaran Bu Tin karena langsung merujuk pada kitab suci. Dengan kitab suci, kuasa doa dalam nama Yesus dan lain-lain. Apa yang Ibu Tin lakukan? Itu orang 4 yang tadinya tidak bisa memegang, Ibu Tin hanya bilang dalam kuasa darah dan air dari Yesus Kristus, diamlah. Lalu anak itu seketika diam, lemas. Itu saya pernah lihat, pernah mendengar kisahnya dari saksi mata. Ngeri nggak Bu Tin? Enggak, bagi saya tidak. Saya anak Allah. Tuhan Yesus pasti membela saya mengalahkan semua kekuatan yang menghancurkan anak-anak Allah. Dan waktu berbunyi anak tadi berdesis seperti ular, berngaum-ngaum seperti harimau. Lihat ya, orang yang bekerja sama dengan kuasa kegelapan sepanjang pengalaman kami, terutama yang berurusan sama jimat-jimat, itu biasanya akan diubah oleh iblis menjadi anak hewan. Martabat kita tadi anak-anak Allah, tapi begitu bersekutu dengan si jahat, manifestasinya adalah seperti hewan. Ular, harimau, monyet. Waktu ada doa pelepasan jimat-jimat di seminari, teman angkatan saya itu berubah menjadi desis ular. 3 hari 3 malam tidak sembuh. Didoakan terus. Tapi lidahnya seperti ular. Jadi selama 3 hari saya senang sekali, saya godain, saya bawain lele. Dia nggak bisa makan. Saya bawain Indomie goreng. Yang dia bisa makan cuma es krim. Tapi ini kejadian nyata. Orang yang bersekutu dengan si jahat akan diubah menjadi anak hewan. Padahal martabat kita anak-anak terang, anak-anak Allah. Betul ya Ibu ya? Iya, benar. Dan doa itu melepaskan ya Ibu ya? Ya. Jadi untuk Anda yang punya ikatan-ikatan dengan kuasa kegelapan, pernah ke orang pintar, pernah ke dukun, malam ini saatnya. Malam ini saatnya. Pernah pencari pesugihan dan lain-lain. Kalau itu tidak pernah didoakan dan dilepaskan, siap-siap Anda nanti seperti seperti hewan. Doanya bagaimana caranya Bu? Tadi kita belajar dari firman Allah ketika dibacakan pasti menikap ke dalam. Ya. Kalau doanya seperti apa Ibu? Mari kita dengarkan, ini bagian terakhir ya Ibu ya, nanti kita buka sesi tanya jawab. Doanya begini, ada doa pembuka, meminta kepada Tuhan, kuasa Roh Kudus turun atas kami. Karuniakan kepada kami roh hikmat,
kebijaksanaan, sabda pengetahuan, dan pengertian, dan pemulihan. Itu kami utarakan kepada orang. Tapi sebelum didoakan, itu ada sharing. Supaya aku tahu persis. Pada saat sharing kita tahu apakah dia ada luka batin atau karena kuasa gelap. Semua itu bukan saya yang tahu, tapi Tuhan Yesus yang memberitahu. Sesudah itu doa pelepasan. Melepaskan semua kekuatan yang ada di dirinya. Baik itu luka batin, apalah itu kuasa-kuasa gelap. Setan, apa petenung, atau jahe langkung, atau semuanya. Itu ada rumusnya, kami tinggal menyampaikannya. Sesudah itu selesai, reaksi dari orang yang didoakan pertama kali bisa menangis dan berteriak. Yang kedua bisa resting, tidur, nyenyak. Dan yang ketiga bisa berontak. Tapi kami tidak takut. Saya dan Pak Dadi, Ibu Lucia Untung, Mbak Vero dari Hati Kudus itu sering membantu pekerjaan itu. Dan sesudah itu lalu didoakan kembali, waktu pulang diberi, sebelum didoakan diberi air garam, sesudah didoain juga diberi air garam. Apa sih makna air garam yang diberkati imam? Untuk apa? Untuk apa? Penawar. Asin kok tawar. Hah? Apa? Ya, katakanlah nggak tahu gitu. Silakan Bu, gimana? Untuk apa Bu? Kemarin dulu saya sudah memberitahu membawakan garam yang sudah diberkati untuk dibagikan pada saat Anda masuk. Tadi menerima garam enggak di tangan? Ada? Lupa ya Pak. Anda nggak menerima garam berkat tadi? Oh, Mau? mau dapat? Nanti Ada ya? kalau pulang dikasih. Ketika pulang nanti Anda akan mendapatkan garam Jadi berkatnya ya. tangannya dibuka, terus nanti dikasih dari sendok kecil, terus Anda buat tanda salib dan sebagian masuk di dalam mulut. Garam berkat adalah sakramentali, bukan garam-garam pasar atau garam biasa. Sakramentali. Mau jelaskan apa itu Jadi sakramentali? karena waktu kita terbatas, saya menjelaskan singkat. Garam berkat dan air suci, ada juga lilin berkat, adalah benda-benda yang disediakan oleh gereja sebagai tanda kehadiran Tuhan, tetapi bukan sakramen, karena sakramen cuma 7. Ini sakramentali adalah benda-benda suci yang dimaksudkan sebagai tanda kehadiran Tuhan yang bisa dipakai oleh jemaat beriman. Ada garam berkat, ada air suci, lalu juga ada lilin suci biasanya. Kadang-kadang dalam tradisi barat ada juga kapur suci untuk menuliskan doa di dinding rumah pada hari raya Melkior, Baltasar, dan Gaspar itu, hari raya penampakan Tuhan. Didoakan, ada kapur suci yang diberkati. Jadi semua adalah tanda kehadiran Tuhan, tanda pengudusan. Oke? Biasanya seorang imam eksorsis menggunakan alat-alat itu untuk mendeteksi kehadiran si jahat dalam rumah, tempat, atau orang. Ya, jadi Anda bawa dengan penuh iman, bukan jimat. Kalau jimat itu seperti punya tuahnya sendiri. Kalau kayak jimat-jimat yang Anda bawa itu kan kayak ada tuahnya. Kalau ini bukan karena garamnya, tapi karena berkatnya, karena doanya, karena imanmu juga kepada Yesus. Itu bedanya, ya. Oke. Kesimpulannya Ibu, yang kami tangkap tadi pentingnya kuasa doa, pentingnya firman yang menghidupkan. Amin. Untuk keluarga Anda, pentingnya juga untuk apa tadi? Punya devosi, ekaristi lebih-lebih, dan ini pesan dari para eksorsis di Amerika, sakramen pengampunan dosa 1000 kali lebih baik daripada doa eksorsisme.
Saya ulangi ya, sakramen pengampunan dosa 1000 kali lebih berkuasa daripada doa pengusiran setan. Maka kalau Anda ingin mendapatkan rahmat Tuhan, rajinlah pergi mengaku dosa. Di sana semua yang buruk dipulihkan. Semua relasi-relasi yang jahat disembuhkan. Ikatan-ikatan kegelapan dihancurkan karena sakramen pengampunan dosa. Amin. 5 hal itu kita pelajari dari Ibu Tin, dunia spiritual. Terima kasih sharingnya Ibu. Kita beri tepuk tangan, nanti kita akan kembali ke Bu Tin lagi. Terima kasih. Saya undang 2 pembicara yang lain untuk maju ke depan, bertiga di sini. Kita punya kurang lebih 15 menit untuk sesi tanya dan jawab. Kita beri kesempatan 3 orang untuk termin pertama. Angkat tangan dan sebutkan nama Anda dari mana. Silahkan kepada saudara yang di luar dulu. Ada kakak yang pakai baju batik duduk dekat pilar di sebelah sana. Silahkan. Ada mic-nya, bisa lari. Kakak bisa maju ke depan, kakak yang saya maksud. Ya. Ya, silakan. Cek. Ya, Kak, sini Kak. Ya, langsung yuk. Naik aja Kak supaya bisa dilihat umatnya. Silakan Mas. Oh ya, namanya siapa? Tes. Nama. Ya, Tak suruh balik mic-nya malah ikut. Pertanyaannya, namanya. Nama saya Roderick Jason. Roderick Jason. Oke. Biasa dipanggil Erik. Erik. Ya. Oke. Pertanyaanmu Mas Erik. Pertanyaannya itu boleh langsung dalam bahasa Inggris aja Romo ya soalnya. Ya, boleh. Bahasa roh juga boleh. Oke. Let me introduce myself. My name is Roderick Jason. You can call me Eric, and I work at the company name is Tamrin, and I have a lot of qualification, but I just only have one important question for Father Pedro. And first of all, I would like to thank you, Father Pedro, come so far away from Spain to Palembang, to my Holy Catholic Church. Pertanyaanmu? And my question is, how we can look the differences between the darkness and the light. For example, if the human bring the Bible, and his interpretation by his own self to go so far away from the Catholic Church, like including the Bible, his interpretation, the 7 sacrament is not 7, the Mary is not, not is the Virgin, and the church is not built by God. Where is coming from? From the light, from the darkness, the weakness of the human, or is come for the Holy Spirit Himself. Thank you. Pertanyaannya tak ringkas. Terima kasih sudah datang ke Palembang. 1, kedua. Yang kedua itu pertanyaannya tadi, kalau ada orang mulai sesat dalam keyakinannya, seperti misalnya sakramen enggak 7 tapi 17 misalnya. Itu dari Roh Kudus apa dari setan atau dari yang mana? Right? Oke. Panjang banget pertanyaanmu, cuman itu intinya. Okay. Pada Pedro, please. So I think it's very difficult, no, for a true discernment, no. So sangat susah untuk menjawab. It's something also that you said about the resilience, no? Sometimes the help of others help you to discern, no? If something comes from the light or from the darkness, no? So also trust in others, but in general, I think everything that close more in yourself, that makes you feel more, how do you say? Yeah, close to yourself, no? That don't open to the others, open to give your time, your everything that remains just in you. Is something you have to think about it because, no, the evil also tries to separate to the others. So
Jadi kalau ada suatu hal yang mencoba menarikmu dari kebersamaan dengan yang lain, menarikmu lebih eksklusif ke dirimu sendiri, kamu ngerti kan? Romo menjelaskan buat yang nggak ngerti. Jadi kurang lebih hati-hati dengan itu. Kamu mulai harus bertanya, di mana ini? Dari mana datangnya? And also, we have to remind that Jesus calls the evil, the spirit of lie. So everything that put lies on yourself, on the others, that divides, everything that don't help to make truth, even in our own situation. This also, we have to think that comes from the darkness, Jadi kadang-kadang kebenaran itu bisa dibungkus dengan kebohongan. Ajaran-ajaran yang bohong. Jadi kenalilah ajaran yang benar supaya kamu bisa mengenali kebohongan. Ya toh? Kalau kita tahu kebenaran, kita bisa menilai sesuatu ini bohong atau tidak. Jadi hati-hati dengan roh kebohongan, kata dia. Oke? Thank you ya. Thank you. Terima kasih. Kita Terima berikan kasih. hadiah, apresiasi panitia, tolong berikan kenang-kenangannya untuk adik ini. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Late vocation you said ya. Oke, dia akan menjadi seorang pastor yang baik ya. Kita doakan ya. Dia mau jadi pastor tadi dia cerita. Kita doakan ya teman-teman ya. Ya, Tuhan memberkatimu, berat jodohmu, amin. Lo mau jadi pastor, mau didoain apa? Berat jodoh. Patahkan tulang rusuknya ya Tuhan. Supaya nggak ada tulang rusuknya yang kembali. Oke, pertanyaan berikutnya, 2 lagi. Ada ibu-ibu kah? Berdiri dong, Anda harus menunjukkan bahwa Anda semangat. Berdiri, berdiri, berdiri. Berdiri, kalau nggak berdiri nggak saya tunjuk. Berdiri, iya. Yang pakai baju pink di tengah silakan. Baju oranye apa baju pink itu ya? Yang pakai masker silakan. Dibalik kalau nggak bunyi. Ya. Shalom Romo Koko. Shalom. Edin, Ingrid. Devi, dan Father Pedro. Saya punya pertanyaan. Sebelumnya saya kerja di rumah duka di Kabupaten Bogor. I cannot hear you. You have to speak like a little bit louder. Sebelumnya saya bekerja di rumah Tuhan. Di rumah duka. Oh, rumah duka. Kok saya bekerja di rumah Tuhan? Di mana? Kamu turun dari surga? Oke. Ya. Dan sebelumnya saya punya kehidupan yang berhubungan dengan okultisme dan membuat saya menjadi bisa merasakan suatu energi yang berbeda. Tapi saya bukan IndiHome, gitu. Jadi saya bisa. Can you clarify more? Energi apa yang dimaksud? Merinding-merinding gitu? Lebih Suara? ke arah kalau misalnya energi itu tidak baik. Hah? Baik itu non fisik atau di tubuh orang, itu rasanya mualnya beda, mencekam. Kamu bisa merasakan orang ini mencekam apa enggak mencekam gitu? Ya baik di tubuh orang maupun tidak di tubuh orang. Baik di tubuh orang maupun tidak di tubuh orang. Iya. Di pohon mangga bisa, pohon mangga yang mencekam. Romo harus klarifikasi karena betul. Pertanyaanmu harus ke situ. Nah jadi memang kerjaan saya di rumah duka pasti kalau sensitif bisa merasakan lebih, tapi saya tidak bisa melihat bukan indigo. Perasaannya apa yang dirasakan? Perasaannya itu seperti ya kalau orang yang apa? Devi, tolong ditranslate ya. Bantu Romo translate ke Romo Pedro ya. Oke. Enak punya anak buah. Lalu pertanyaanmu apa? Pertanyaan saya, mungkin ini sudah ada di YouTube-nya Romo Koko. Apakah sixth sense or indigo itu atau sensitif itu gift? Okay. Is something called like spiritual sensitivity, like indigo case, is valid according to the Christian tradition? You know what I mean? Okay. Gitu toh pertanyaannya kan?
Ya, ada lagi sih mau. Oke. Romo Pedro yang jawab dulu ya, nanti baru Ibu ya. Silakan. Sixth sense. Is it valid? Is it valid according to our tradition? She was working in a morgue. Yeah. It's true, and I think that we have more than five senses. No, we have also our inner sense, and we don't count on Him, no, and the sense of others. Kita pasti punya perasaan-perasaan di dalam yang disebut inner sense, indera dari dalam kita. So it's true, no. I know the moms that are here, no. You have that kind of connection with your children, and it's something natural. You keep. Biasanya mama-mama kalau anaknya lagi sakit kerasa punya sense itu, betul nggak? Kalau anaknya sedang nggak baik-baik aja, mama peka. For me, the problem is not that having that sensitive. I think it's a question of sensitive. There is also people, not that you feel can connect, not even in dead people or people, but you can connect with people with the feelings, no? So it's something also to develop, but not to use it as a kind of connection with other words, because, I mean, we believe in resurrection, no? We believe in God that is resurrected, no? So it's not a kind of game, but it's a feeling, no? And I think it's very nice, no? Having this sense, this sensitive, no? Also for those who departed. Jadi kamu boleh punya perasaan-perasaan itu, tapi jangan jadikan itu tujuan. Karena banyak orang menjadikan perasaan-perasaan itu tujuan. Dicari ilmunya, didalami supaya bisa melihat, supaya bisa sakti dan lain-lain. Boleh punya perasaan itu dan itu mungkin otentik dari Tuhan, tapi ingat jangan menjadikannya tujuan. Kalau tambahan dari Romo, gak usah cari-cari. Kalau itu memang betul otentik dari Tuhan, Tuhan akan membimbingmu ke sesuatu yang indah, membawa damai sejahtera dalam hidupmu, bukan kecemasan apalagi suasana yang mencekam. Kalau itu dari Tuhan, Dia akan membawamu pada kebaikan untuk orang lain dan bukan hanya untuk dirimu sendiri. If it is a true fruit of the Holy Spirit, you will be led to give your life for others, not only for yourself. That's my additional comment. And also, no, mainly this sixth sense, no, we relate with people, no, who pass away. It sometimes it's a kind of feel very attached. Sometimes we know, we have to know how to say goodbye to people, no? So sometimes it's a way of remaining, no, a kind of possession, no? We want to have people that pass away with us, no? So paying attention, no, to keeping in that kind of illness connection, no? Knowing, saying goodbye, no? Also those who departed. Dan terutama kalau sensitivitas itu datang pada saat orang terdekat kita baru meninggal, ayo siapa yang merasa ini, ada yang baru meninggal lalu kita geli-geli gimana, merasa merinding-merinding gimana gitu. Itu bukan hanya untuk apa? Bukan hanya untuk merindingnya, tetapi itu untuk belajar melepaskan. Jadi harus belajar melepaskan mereka yang meninggal, terutama yang kita kenal. Oke? Ya, Romo, masih ada 2 lagi sih, tapi bisa dijawab singkat. Kita ke pertanyaan yang lain ya, 1 orang dapat 1. Terima kasih, Anda akan dapat rosario dari tim panitia. Kita beri tepuk tangan untuk pertanyaannya. Pertanyaan terakhir sebelum kita menutup sesi ini, ada? Ada Romo yang di atas. Hah? Siapa ya? Di atas Romo sebentar. Atas ada nggak dari atas? Ya, dari atas silakan. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Malam. Father Pedro, Romo Koko, dan Ibu dan Mbak. My name is Siska, so I have a question for Father Pedro. Father Pedro, if we are never play with a darkness energy, but sometimes I see around me the darkness energy is coming in into someone's body. It's like exorcism, but the body is have been blessed by
holy water, and that it's been praying and blessing from a very holy person. So why the demons come into someone's body like exorcism? Otherwise, it's been be blessing. The first question, and the second question is No, only one question, sorry. okay. Indonesia, Romo, you can translate to Padre Pedro, yeah. I almost got you, but I have to admit your English is kind of hard to listen because my ear, I have very low capacity to hear. Okay. Kamu bilang tadi kalau tubuhnya sudah diberkati, ada iblis bisa masuk gitu. Yeah, it come in and out, come and out. Come and out, come and out. Yeah, come and out, come and out. Ini tubuh siapa maksudnya? My family. Tubuh keluargamu. Yeah. Oke, bagaimana kamu tahu bahwa itu iblis yang masuk dan bukan yang lain? The demons always said Jesus is not God. Oh, demon selalu ngomong Tuhan Yesus bukan Tuhan gitu ya. Oke, kenapa orang yang dibaptis bisa dimasuki? Why, if you are baptized person, why demon can go inside yourself and possess you? That's a logical question. You are making me very difficult questions. Kalau kamu dibaptis tapi bisa kesurupan, kok bisa? Kamu kan sudah disucikan, kok bisa kemasukan? Itu pertanyaannya. Oke. It's very important, no, what all the Christian theology and St. Paul repeats a lot, no, that idea of living in grace. We have received God's grace in the baptism, but this is not just something that you keep in your pocket. So you keep it there, and I can live and I can try whatever I want. It's a gift, but to be cured also. So sometimes, even if we have received the baptism, sometimes we try, as I said, many Christians try other tradition, try to use the Ouija or invoke the spirits or saying something like that. No, I remember once I met one. Sorry. Jadi dalam kasus seperti ini bisa fokus dulu nggak? Garamnya nanti. Bisa fokus dulu? Panitia tolong di stop dulu garamnya. Nanti kalau mau garam berkat, Anda bawa sendiri garamnya, datang kepada para imam minta diberkati. Boleh 5 karung sekaligus. Udah malam ini nanti dulu garam berkatnya. Dengar dulu baik-baik. Ini orang lagi pengajaran nggak didengarkan. Mahal tahu ini ngundang jauh-jauh dari Spanyol. Dengerin dulu, mau aku selama masih ada yang bergerak saya nggak mau ngomong. Saya mantan kepala sekolah jadi agak galak. Sudah, masih ada yang bergerak saya nggak mau ngomong. Duduklah dengan tenang. Panitia duduklah dengan tenang. Oke, kita lanjut? Bisa lanjut? Oke, mau lanjut? Apa ya Romo Pedro, saya lupa tadi kalau apa. My answer. I was telling not that grace is not something to be kept just in your pocket, but something to Rahmat develop. bukan hanya ditaruh di kantongmu sendiri. And I was about to say, I met one person who worked as exorcist, and he used to say, when you abandon your prayer, even if you have received the grace of God, and he said a question, something very interesting, and when you abandon the joy of your faith, you're opening the door for evil. So we have to make that grace that we have received in the baptism growing and spreading and living with joy. Jadi kadang-kadang kita lupa bahwa iman bukan untuk ditaruh di kantong sendiri. Iman itu harus ditebarkan dengan sukacita kepada orang lain. Dan kadang-kadang ini kata beliau yang ketemu dengan satu eksorsis yang beliau kenal, pengusir setan resmi dari gereja Katolik. Dia mengatakan janji baptismu tidak boleh dipegang untuk dirimu sendiri. Itu harus menyala untuk orang lain. Any addition? Kalau saya sederhana nak.
Orang yang bisa dimasuki oleh iblis itu karena kehendak Allah. Kadang-kadang Allah mengizinkan orang-orang untuk tanda petik dicobai oleh iblis. Contohnya dalam kitab suci siapa? Ayub. Dicobai oleh pelbagai macam penderitaan yang datang dari iblis. Dia orang baik enggak? Orang baik. Dia orang percaya pada Tuhan enggak? Percaya. Tapi apa yang mau disampaikan oleh Tuhan, penderitaannya digoda oleh iblis itu, digocoh oleh iblis itu, berbuah manis pada akhirnya. Karena Ayub tetap setia. Kadang-kadang orang diberi salib supaya mendatangkan kemuliaan yang lebih besar daripada salib itu. Ya dan amin. Ya dan amin. Apakah bisa menangkap? Ya, I get it. Ya, seperti nanti kalau Anda sempat buka di Google ya, Annelies Michel. Dia mempersembahkan jiwanya untuk para imam yang berdosa. Lalu apa yang terjadi? Yaitu dia mulai dimasuki oleh macam-macam roh jahat, sesi eksorsisme panjang sampai dia mengorbankan nyawanya untuk keselamatan para imam. Dan itu atas izin Tuhan. Kalau menurut kalkulator manusia itu enggak masuk akal. Tapi masih ada jiwa-jiwa korban yang memang diizinkan untuk merasakan penderitaan. Misalnya Padre Pio, Anda tahu Padre Pio, Santo Padre Pio, tangannya menerima apa, kakinya menerima apa? Luka-luka, penyalipan, stigmata. Untuk apa? Mendatangkan berkat yang lebih besar daripada salib itu. Amin? Jadi apapun penderitaan Anda, enggak mesti digoda setan, enggak mesti dimasuki, enggak. Istri Anda pun, coba lihat istri Anda saat ini. Itu salibmu yang berat itu. Dan Tuhan berikan istri Anda untuk kemuliaan yang lebih besar daripada air mata dan makan hati Anda. Amin para bapak? Para bapak amin? Tumben berani jawab. Begitu ya? Apakah jelas? Oke. Para suami Anda misalnya dengan keras kepalanya, dengan keangkuhannya. Suami-suami Anda itu kalau Anda kasih tahu pasti nggak mau dengar. Tapi kalau temannya yang kasih tahu, dengar dia. Betul enggak? Betul enggak? Para ibu betul enggak? Kenapa Anda punya suami yang begitu keras kepala? Supaya Anda dikuduskan lewat kerendahan hati. Supaya Anda dikuduskan lewat kesabaran hati Anda. Amin. Semakin keras kepala suami, semakin dekat dengan surga para istri. Mau? Enggak Romo, menderita. Jelas ya? Jadi ada kebaikan-kebaikan yang di luar logika kita. Tuhan memberkatimu. Terima kasih. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, tadi belum selesai, ada sedikit yang harus kami sampaikan. Sesudah didoakan, sudah itu sadar, apakah menangis atau menolak ataupun resting, maka harus diberitahu sesudah dilepaskan harus mengaku dosa sebagai kalau ngaku dosa apa namanya? Eksorsis. Pengakuan dosa dari imam bukan dari kami. Saya hanya melepaskan, deliver. Tetapi Romo sesudah terakhir orang mengatakan dosa-dosanya, terakhir ngomong apa, Romo? Pergilah, dosamu sudah diampuni dan jangan berbuat dosa lagi. Pergilah dalam damai. Amin. Itu saudaraku. Pertama, harus ngaku dosa. Kalau tidak, balik lagi. 10 kali tetap. Yang kedua, harus misa kudus. Kalau boleh seminggu, setiap hari. Kalau bisa, kalau tidak bisa 3 hari, satu minggu tidak 3 kali. Rabu Abu artinya hari Rabu, Jumat, Minggu. Pasti harus misa kudus kalau Anda mau selamat dalam nama Yesus. Yang ketiga, tidak boleh berhenti berdoa. Apa tadi? Pertama tadi?
Apa? Pertama tadi? Sebelum rosario? Jadi rosario itu mengapa? Karena dengan doa rosario Anda memuliakan nama Bunda Maria. Yang berikutnya sesudah doa, jadi harus baca kitab suci, dipahami benar-benar kalau bisa setiap hari. Amin. Saya melihat Anda sebagai orang Katolik jarang benar-benar membaca kitab suci dan paham. Contoh konkret, apalagi ke gereja kan tak boleh bawa kitab suci. Jadi keluar dari pintu ini tadi tanya, tadi firmannya apa? Waduh lupa. Dari rumah nanti tidak dibaca lagi, lupa lagi. Lalu kapan Anda itu yakin bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang punya kuasa dalam hidupmu. Jadi mengaku dosa itu sering, kalau bisa minimal ya setahun 4 kali minimal ngaku dosa. Tapi sesudah mau didoakan karena sakit itu begitu selesai hari berikutnya mencari Romo saya mau ngaku dosa. Yang kedua tadi baca kitab suci, rajin, paham, lalu doa biasa. Doa rosario yang saya lakukan setiap sore itu punya 5 wujud. Pertama untuk bangsa dan negara, yang kedua untuk gereja, yang ketiga untuk dunia sekarang, yang keempat untuk yang sakit, yang menderita, yang kelima baru untuk keluarga kami. Coba Anda lakukan itu 5 wujud dalam doa rosario. Setuju? Kok kurang seru? Setuju? Makasih, Tuhan berkati. Amin. Satu kali ada bruder sudah tua, sudah sepuh, dia berdoa rosario cepat sekali, manik-maniknya bergeser. Lalu Romo penasaran kok bisa cepat sekali, saya dengarkan dari belakang, ternyata doanya disingkat. Salam Maria sampai mati, amin. Salam Maria sampai mati, amin. Kalau dalam keadaan-keadaan tertentu Anda terpaksa tidak bisa doa rosario komplit, doakan itu. Salam Maria sampai mati, amin. Tapi kalau Anda mati beneran, saya nggak tanggung jawab. Coba ya, rosario itu devosi yang luar biasa. Coba setia didoakan. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Doakan, nggak selesai awal-awal nggak apa-apa, nanti lama-lama akan selesai. Lalu tentang pengakuan dosa, ingat tidak ada dosa yang bisa mengagetkan para imam. Kami para Romo yang hadir di sini sudah tidak kaget lagi dengan dosa Anda. Oke? Enggak akan kami tiba-tiba mengatakan, apa iya? Enggak mungkin. Semua dosa asal Anda akukan dengan rendah hati akan menerima absolusi. Oke? Yang ada para Romo itu kecapean kalau sudah masuk pekan suci. Yang ngaku dosa itu ratusan orang berjam-jam di dalam kamar yang kecil itu, apalagi kalau nggak ada AC. Waduh, kalau setelah orang ke-30 Romo udah stop ngitung, udah nggak kuat lagi Romo. Romo cuma mendengarkan pakai insting, ini dosanya apa ya? Kadang-kadang kalau bercampur bau-bau yang tidak enak, kalau baunya parfum, penitensinya 3 kali salam Maria saja. Tapi kalau baunya mulai minyak angin, 10 kali Bapa kami. Kalau minyak pijet yang tajam sekali, minyak cap tawon itu, jalan salib penitensinya. Pakai lutut. Enggak. Jangan takut untuk minta penitensi, untuk minta sakramen pengampunan dosa. Kita dengarkan 1-2 kata penutup dari Ibu Devi. Silakan Ibu Devi. Tentang resilience. Ya, silakan. Penutup dari saya intinya adalah Bapak Ibu semuanya di sini.
Kita semua pernah mengalami kejatuhan, kita semua pernah mengalami kesulitan, tapi percayalah Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk bisa bangkit, untuk bisa bounce back dari segala kesulitan yang kita hadapi. Bersama-sama dengan yang lain. Bersama-sama dengan yang lain. Ibu Devi dengan cantik menampakkan dan menunjukkan, mengingatkan pada Anda, cari bantuan. Jangan sok-sokan kuat sendiri. Cari bantuan. Kita ke surga itu sama-sama, tidak sendirian. Cari support, cari bantuan. Kamu supportku, kamu supportku. Coba tunjuk kanan kiri Anda. Kamu supportku, kamu supportku, kamu supportku. Oke, kita enggak sendirian. Pedro, final words. Well, I think that it's very important for us reflecting about our faith. It's a richness. We can see it here. It's a richness. How great is our Lord? How great is God's love for us? But also, we have to be responsible with the gift we have received, trying to take care, trying not to find other ways. Sometimes in this individualistic world, focus on Him, on His open heart, and we know that this is the sure way to fulfill the desires of our heart. Mari keluar dari sikap individualisme kita, mari kita mulai perhatian kepada yang lain sembari tetap berfokus pada Dia yang tersalib, yang memberikan cintanya dalam hatinya, yang memberikan darah dan air untuk Anda supaya Anda tidak lagi kehausan. Tuhan sayang padamu, dengan demikian kita tutup acara malam hari ini. Nanti yang ingin mencicip garam berkat boleh mencicip. Yang tidak sempat mencicip garam berkat, kami akan mereciki Anda dengan air suci. Oke? Silahkan Anda berdiri, kita mau mendoakan Anda. Kita akan tutup pertemuan ini dengan doa dan percikan air suci. Kita nyanyikan lagu ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah memilih kami untuk berkumpul di tempat ini. Kami mohon, semoga berkat kasih dan sayang-Mu, kami dikuatkan untuk kembali membaharui janji baptis kami dan menolak si jahat. Semoga berkat kasih karunia-Mu, kami dibebaskan dari kuasa-kuasa kegelapan. Kami menjadi lebih tahu, lebih peka untuk melihat Engkau, supaya kami tidak terjebak pada jebakan-jebakan duniawi yang sementara ini. Kami mohon, dengarkanlah ya Bapa doa kami, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita baharui janji baptis kita. Apakah saudara menolak dosa supaya hidup dalam kemerdekaan anak-anak Allah? Apakah saudara menolak bujukan kejahatan supaya tidak dikuasai dosa? Apakah saudara menolak setan penyebab dan pangkal segala dosa? Apakah saudara menolak kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Apakah saudara menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahayul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Apakah saudara menolak segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil, tidak jujur, yang melanggar hak asasi manusia? Percayakah saudara akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara akan Yesus Kristus putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapanya? Percayakah saudara akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus, dan telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya Ia menjaga kita
sampai ke hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sekarang saatnya kita mohon rahmat Roh Kudus dalam percikan air suci yang akan melindungi Anda dari segala serangan si jahat. Kita nyanyikan lagu ini. Anda buka tangan Anda nanti dan Anda buat tanda salib ya. Kau tumbuhkan dalam hati pengharapan dan iman. Kau kobarkan cinta suci dan semangat berkorban. Kami kau lahirkan ulang untuk hidup bahagia dalam kerajaanmu. Ibu Maria, kami serahkan hidup dan keluarga kami ke dalam perlindungan-Mu. Salam Maria. Doakanlah kami yang sekarang dan waktu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita mohonkan berkat dari pastor gembala kita, dari Pastor Pedro. Oh, dari bahasa Indonesia ya. Dari Pastor Haryanto bisa membantu kita. Beliau adalah pastor paroki San Frades yang baru. Kami minta tolong. Mari kita mendudukkan hati kita untuk mohon berkat dari Allah sendiri atas hidup kita, atas keluarga kita, atas pekerjaan dan karya perutusan kita. Tuhan bersamamu. Semoga hidup kita, doa, karya, serta niat-niat baik kita dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian berakhirlah seminar kita, bincang-bincang iman kita. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Tuhan sayang padamu, hati-hati di jalan. Dan bagi Anda yang masih ingin didoakan, akan ada tim pendoa nanti yang akan standby di sekitar patung Bunda Maria. Dan selebihnya bagi Anda yang ingin kembali pulang, selamat jalan, Tuhan memberkati Anda semua.